Oke teman-teman, ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol santai lagi lah ya tentang voli Indonesia. Kita ngomongin tentang Proliga 2026 khususnya mengenai bursa transfer, karena ini semakin seru, semakin hot, dan tentu saja semakin menarik untuk diikuti. Kita bahas lah ya tentang Gresik Petrokimia, kemudian Surabaya Samator, dan yang tidak kalah penting adalah Bandung BCP Tanda Mata untuk menghadapi musim baru Proliga 2026 nanti. Kita mulai dulu dari Gresik Petrokimia, khususnya mengenai Arnita Putri. Jadi ternyata Arnita Putri sampai saat ini itu masih menjalani latihan bersama para pemain Gresik Petrokimia seperti Sheila Bernadita dan kawan-kawan. Padahal sebelumnya itu kan sudah ada banyak rumor, sudah ada banyak isu yang menyatakan bahwa Arnita Putri itu akan pindah dari Gresik Petrokimia ke Jakarta Popsi Football. Rumor itu juga katanya itu akan diikuti oleh Megawati Yangisi Pertiwi, kemudian juga Yulis Indahyani dan pemain lainnya. Tapi ternyata dalam 2 hari terakhir, Gresik Petrokimia itu rajin banget memposting konten yang isinya salah satunya adalah tentang Arnita Putri. Nah, ini menjadi teka-teki tersendiri bagi masa depan Arnita Putri, apakah dirinya itu benar-benar akan berpindah ke Jakarta Popsi Bobolan atau justru akan tetap bertahan di Gresik Petrokimia untuk bermain di Proliga 2026 nanti. Situasinya kan sangat mepet karena Proliga itu akan dimulai di bulan Januari. Nah, sekarang itu kan sudah di awal bulan Desember, itu artinya ada waktu sekitar 1,5 bulan bagi semua tim untuk mempersiapkan diri, termasuk untuk mendatangkan pemain baru untuk diterjunkan di Proliga 2026. Rumor atau isu kepindahan Arnita Putri sendiri itu kan juga semakin kencang karena saat itu kan Jakarta Popsi Football itu kan sudah melepas Dian Pratiwi untuk bermain di Jakarta Livin Mandiri. Dan ya setelah Dian Pratiwi lepas, saat itu kan rumor atau isu atau kabar yang menyebutkan bahwa Arnita Putri itu akan merapat ke Jakarta Popsi Football itu semakin kencang. Tapi ternyata ya sekali lagi sampai saat ini Arnita Putri itu kan masih berlatih di Gresik Petrokimia. Kita berandai-andai kalau nanti Arnita Putri itu tetap bertahan di Gresik Petrokimia, ya persaingan di setter itu akan sangat berat, akan sangat ketat, akan sangat sengit, akan sangat kompetitif, dan ini konteksnya positif lah ya, akan sangat baik karena Gresik Petrokimia sendiri itu kan memiliki beberapa setter, salah satunya itu adalah Ajeng Nur Cahaya tuh. Meskipun usianya masih muda lah ya, 19 tahun, tapi Ajeng Nur Cahaya itu kan sudah dipercaya untuk membela timnas Indonesia di SEA Games 2025 besok. Ini juga cukup unik karena Arnita Putri itu dicoret, sedangkan Ajeng Nur Cahaya itu justru mendapatkan kesempatan bersama Yulana Pita untuk menjadi setter. Ya, kita tinggal tunggu bagaimana nanti masa depan Arnita Putri, Megawati Yangisi Pertiwi, kemudian Yulis Indahyani dan lain sebagainya, apakah tetap di Gresik Petrokimia atau menyeberang atau berpindah ke tim lain. Kita bergeser ke Surabaya Samator. Ini ada kabar yang menggembirakan bagi fans Surabaya Samator karena pemain asingnya, Livan Tabuada itu sudah datang ke Indonesia dan sudah menjalani latihan bersama para pemain Surabaya Samator. Kalau kita bicara tentang Livan Tabuada, ya kemampuannya itu kan nggak perlu diragukan lagi, level VNL, pemain di Timnas Kuba. Dan Livan Tabuada itu kan sudah dipertahankan musim kemarin karena performanya itu sangat gacor. Livan Tabuada akhirnya dikontrak lagi oleh Surabaya Samator. Situasi yang dialami oleh Livan Tabuada itu kan berbeda dengan temannya atau sahabatnya Yesel Punales, yang mana kita ketahui Yesel Punales itu kan di putaran pertama langsung di-cut, langsung tidak diperpanjang oleh manajemen Surabaya Samator. Nah, pertanyaannya akan menjadi seru, siapa nanti pemain asing satu lagi yang akan membela Surabaya Samator, karena kemungkinan besar dan hampir pastilah ya Surabaya Samator akan mendatangkan 2 pemain asing, begitu juga dengan klub lainnya. Karena satu sudah dikapling oleh Livan Tabuada, ya kemungkinan besar pemain asingnya akan berposisi di outside hitter, karena di opposite hitter itu kan sudah ada Rama Faza Fauzan. Apakah akan berasal dari Kuba, karena kita ketahui bahwa selama ini kan Surabaya Samator itu kan cukup sering mendatangkan pemain yang berasal dari Kuba. Sebagian itu tampil sangat gacor, tapi ya untuk di musim kemarin Yesel Punales itu ternyata penampilannya itu tidak sesuai ekspektasi. Yang perlu dicatat juga
dengan kedatangan Livan Tabuada itu artinya persiapan Surabaya Samator itu akan semakin baik lagi, meskipun harus dicatat bahwa tim atau komposisi skuad dari Surabaya Samator itu kan belum lengkap karena dua pemainnya, yang pertama adalah Teddy Oka, yang kedua adalah Rama Fauzan itu kan bergabung dengan Boy Ernest Arabi, Jason Nathaniel Gilanta, Rivanur Mulki, dan kawan-kawan untuk menghadapi SEA Games 2025. Tapi ya minimal mereka Surabaya Samator itu sudah latihan sehingga mereka itu kan persiapannya itu lebih baik. Nah, kita bergeser lagi ke Bandung BJB Tanda Mata. Ini cukup seru karena Bandung BJB Tanda Mata itu mendatangkan 3 pemain baru untuk menghadapi Proliga 2026. Yang pertama adalah Feby Rizka Celindiani yang posisinya adalah libero, kemudian Novita Anggun Vinata posisinya adalah outside hitter, yang ketiga adalah Alri Dania Rizka Mara. Posisinya ini adalah setter. Khusus untuk Feby Rizka sendiri ini cukup menarik kalau menurut saya pribadi karena dirinya itu kan menjadi libero terbaik di Livoli Divisi 1 tahun 2025. Ini pemain dari Yusu Jogja, jadi sebelum di Yusu dirinya itu kan membela klub namanya Gayatri itu. Usianya itu dirinya itu kelahiran 9 Maret tahun 2005 ya, sekarang berarti berapa 20 tahun lah ya. Masih muda, masih memiliki prospek yang sangat panjang, tapi menurut saya pribadi dirinya itu kan sudah memiliki bekal untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sementara kalau Novita kan kita tahu dirinya itu kan didatangkan dari Jakarta Livin Mandiri. Sedangkan untuk Alri Dania sendiri ya kita ketahui dirinya itu kan sempat membela timnas Indonesia di FVC Cup tahun 2024. Usianya masih cukup muda, lahir tanggal 12 Januari tahun 2023. Ya prospek juga untuk masa depan kalau dirinya itu bisa improve, bisa meningkatkan level permainannya. Bergabungnya Alri Dania sendiri itu menurut saya itu cukup menarik karena apa? Sebelumnya itu kan Jakarta Livin Mandiri itu kan sudah kehilangan 2 setter tuh menjelang Proliga 2026. Yang pertama itu adalah Kalisa Azilia Rahma yang kita ketahui ini kan sebenarnya sempat diproyeksikan akan menjadi salah satu setter yang luar biasa, tapi ternyata dirinya itu kan mengalami cedera. Nah, yang kedua itu adalah Afra Hasna yang juga kemampuannya sangat oke, tapi ternyata ya dilepas juga oleh Bandung BJB Tanda Mata. Khusus untuk posisi outside hitter ini juga menurut saya pribadi ya, bergabungnya Novita Anggun Vinata ini juga oke, bisa lah untuk menutup lubang. Nggak tahu ya, kalau menurut saya pribadi mungkin bisa untuk menutup lubang yang ditinggalkan oleh Selomita, karena kita ketahui bahwa Selomita itu kan sudah resmi berpindah dari Bandung BJB Tanda Mata menuju Jakarta Livin Mandiri. Nah, dengan bergabungnya 3 pemain baru itu kan menurut saya pribadi ya, tinggal nanti bagaimana komposisi atau racikan dari pelatih termasuk dengan performa dari pemain asing, karena mau nggak mau suka tidak suka kan pemain asing itu kan memiliki peran yang sangat besar, memiliki kontribusi yang sangat signifikan bagi sebuah tim di Proliga. Ya, sekali lagi kita nantikan bagaimana rumor lainnya atau dandil lainnya mengenai bursa transfer untuk Proliga 2026. Tapi yang pasti di sektor putri itu seru banget, sementara sektor putra itu kan ada mayem. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya, teman-teman semua, jangan lupa ya doakan timnas Indonesia agar berprestasi di SEA Games 2025, syukur-syukur bisa juara SEA Games. Oke, makasih teman-teman semua.